Kok dia teh duduk mah? Jadi di Quran itu Nabi Ibrahim itu termasuk doanya paling banyak. Dan doa Nabi Ibrahim itu Allah abadikan dalam Quran. Nabi Ibrahim pernah doa ke Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, bagilah ambu anak yang soleh. Kemudian Nabi Zakaria pernah berdoa ke Allah. Beliau Nabi yang lamu dapat anak. Beliau dapat anak tuh dalam satu riwayat tuh umurnya dah 120 tahun. Istrinya umurnya 90 tahun. Dia 90 tahun masih bisa punya anak. Tapi Allah mengatakan istri beliau ku mandul, tidak akan bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria doa ke Allah Ta'ala, Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan kami duit berdua seh. Jangan biarkan kami duit tanpa anak. Itu minta Nabi Zakaria. Wa anta khairul warisin, dan engkau tu yang maha mewarisi. Terima kasih Nabi Zakaria ko, engkau pasti bisa bagi kami anak. Nah, dalam beberapa tafsir kata Nabi Zakaria itu, ya Allah gilah anak walaupun dari ma tibonya atau dari ma keduanya. Dan akhirnya doa Nabi Zakaria itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Kata Allah kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, inilah kabar gembira untukmu dengan adanya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi anak kau memang perkara yang luar biasa. Adonya ujian, tak adonya ujian loh. Nah, banyak orang yang ingin punya anak, tidak dapat anak. Ada orang tak niu punya anak, dapatnya anak. Nah, ambo tadi agak terlambat karena ada konsultasi tadi. Nah, konsultasi kok istrinya dia punya anak, suami nak dia punya anak. Atau mengecen tu mangga kalian nikah. Di istri dia punya anak dan suami nak dia punya anak. Aja dong. Dan mengecen banyak orang yang mengharapkan anak dalam pernikahannya dan nunggunya lah bertahun-tahun. Jadi ternyata anak itu bagi sebagian orang masalah dalam rumah tangganya gitu. Alhamdulillah awak jadi anak dari Allah Ta'ala, maka ku jadikan lahan macam Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, agilah bu anak yang soleh. Soleh di situ untuk melanjutkan taat. Jadi Nabi Ibrahim ku cita-cita ya, anaknya bisa melanjutkan taatnya. Atau Nabi Ibrahim. Jadi kalau awak niu punya anak, kemudian cita-cita awak anak bisa melanjutkan usaha awak. Orang kapi itu loh cita-cita ya. Awak sekolahkan anak biar tinggi status sosial di tengah masyarakat, S1, S2, S3. Orang kapi untuk itu loh. Nah, orang kapi tidak pernah hanya bercita-cita anaknya melanjutkan taatnya, tidak pernah. Maka awak kini bagi anak dari Allah Ta'ala untuk melanjutkan taat awak. Bisa jadi beko anakku lebih dulu meninggal pada awak. Bisa jadi awak yang lebih dulu pada anak. Tapi yang jelek, yang awak tinggal untuk anak, yang awak tinggalkan, yang awak wariskan untuk anakku adalah ketaatan. Bahas supaya ketika awak tidak ada lah, anak awak melanjutkan sujud awak. Nah, ketika awak tidak ada lah, anak awak melanjutkan ruku yang pernah awak kerajaan. Anak awak melanjutkan sedekah yang pernah awak kerajaan. Aku lah gunanya biagi ada Allah Ta'ala awak anak. Dan jangan awak mencita-citakan anakku nio jadiku, nio jadi itu, nio jadiku. Aku cita-citakanlah anakku untuk melanjutkan taat awak kepada Allah Ta'ala. Kalau nyolah taat, beko tibo saja. Nah, kalau cita-citakan anak awak jadi profesor di negara awak kok semakin tinggi gelarnya, semakin jauh dari kamu. Bukan berarti profesor itu tidak taat, bukan. Tapi kebanyakan di tengah masyarakat awak semakin tinggi gelarnya, semakin kurang taat. Tapi orang yang tidak punya gelar, lebih taat pada yang punya gelar. Di tengah masyarakat awak. Jadikan anak awak taat, beko di kemudian hari apapun profesinya, apapun beko kerajaannya, kan taat. Lalu hariku mencari orang taat itu susah. Mencari orang yang tidak taluk meninggalkan sholat 5 waktu hariku susah. Nah, ada orang hariku sholat 5 waktunya tidak tinggal, itulah hebatnya. Aco mau sampaikan walaupun sholat subuh jam 7 pagi, sholat zuhur jam 3, asar beko jam 5 atau setengah 6, maghrib beko jam 7 atau dake-dake ke Isya beko jam 10.
Selagi tidak beraninya meninggalkan sholat, itu hebatnya berarti. Jadi kalau ada orang yang gelarnya tinggi, pangkitnya, jabatannya ada, kemudian sholatnya tinggal, berarti lebih hebat orang yang nak tinggal sholatnya tadi. Lebih hebat orang yang subuh jam 7 tadi. Bakoknya hebatnya tak tahu meninggalkan sholat. Bakok yang koko tak hebat, padahal kan dia pejabat, gelarnya kan banyak. Bakok tak hebatnya, deknya berani meninggalkan sholat. Dia Riko cita-citakan anak tuh melanjutkan taat awak. Anak bisa taat, awak harus sampai ke anak. Tak bisa nyuruh anak sholat kalau anak tak pernah mencela awak sholatnya. Tak bisa awak nyuruh anak baca Quran kalau anak tak pernah mencela awak baca Quran. Jadi ketaatanku muncul apabila awak mulai, maka anak akan melanjutkan. Tapi kalau tak nampak di anak taat awak, susah ya. Jadi anak tuh punya hak terhadap orang tuanya. Nah, apa hak anak terhadap orang tuanya? Dapat pendidikan agama. Itu hak anak. Kemudian apa kewajiban awak ke anak sebagai orang tua? Memberikan agama. Kalau harta bagi ke anak, orang kafir tak gitu. Kalau pusako nawak agian ke anak, orang kafir tak gitu. Nawak agian ke anak ku agama. Karena orang kafir tak ada bagian agama ke anak. Sehingga awak bentuk syukur awak dia anak di Allah Ta'ala. Kenalkan anak awak juga agama sejak kecil, sehingga ketika anak lah kenal juga agama, mereka awak tak susah. Berapa banyaknya ketika orang tua ni sakit, anak tak berani merawat. Cari suster, cari perawat bayi. Bako anaknya bayi perawat piti banyak. Orang tua sakit ko yang diperaluannya bukan perawatnya. Jadi peraluan orang tua ada tak anaknya mengawannya ketika sakit. Artinya. Di ketika piti banyak orang tua sakit tak bisa dikawani, awak sebagai anak gagal. Dan ikut buat ke orang tua awak, maka besok anak akan buat bentuk itu kawak. Itu model. Di yang awak buat ke anak kini, bentuk tu anak besok membuat kawak. Dan anak akan kadang awak akan tua. Nah, ketika awak ke orang tua tak sopan, tak santun, maka anak besok bentuk itu loh. Nah, ketika awak lain semua berkhidmat ke orang tua awak, maka anak maka akan bentuk itu. Kau yang acuk disampaikan ulama tu, anak kau mencari awak. Kemudian hak anak yang kedua setelah awak pergi agama, awak pergi yang halal. Kalau halal, bawa pulang. Kalau enggak, tinggal, jangan bawa pulang. Dia Riko, dia saking payahnya orang sakit, kalimat yang keluar, jangankan yang haram, jangankan yang halal. Yang haram itu payah mencarinya. Dia awak cari yang haram itu payahnya, carilah yang halal, gampang. Jadi hak anak, dia pergi makan yang halal. Sakit tapi halal. Nah, dengan awak jago kehalalan tu mereka berkah datang. Tapi kalau awak tak jago halal je, maka berkah tak akan datang. Jadi ketika alam bagi agama, karena hak anak berikutnya adalah menerima yang halal dari awak. Kemudian yang ketiga apa? Hak anak mesti dapat kasih sayang dari awak. Nah, awak punya waktu kerja di luar, kemudian anak punya hak lo ke awak sebagai ayahnya. Nah, hak anak kau awak agin kan? Ketika awak jual anak, ya waktu jual anak. Ketika di kantor, waktu untuk kerja. Dia jangan sampai waktu untuk anak awak habis gara-gara awak kerja di luar gitu. Yang anak aku ni tak perlu itu. Yang anak aku kadang perlu main Jawa, kadang perlu bercerita Jawa, kadang perlu Jawa. Nilai kau jangan dihilangkan gara-gara alasan awak cari piti untuk anak. Nah, alasannya adiko awak kerja kan untuk anak. Nah, kemudian beko anak awak ombok jo piti sehingga kasih sayang tak nampak nilai piti. Nah, ketika beko anak ko gadang nyagiannya piti kawa, ndak cari-cari dah. Nya kirim piti, transfer piti tiap bulan. Yang awak inginkan tak piti dah, ingin sobok jo anak. Nah, bako anak tak niat sobok jo awak, dek dulu untuk itu loh. Kena beranggapan dengan awak kerja di luar, awak bisa bagi piti untuk anak. Jadi kalau tiga ko awak jago, maka anak akan tumbuh dengan baik. Masuk anak kamu dari kita, lagi yang halal, kemudian kasih sayang ke anak, utamakan pada yang baik. Nah, kalau tiga ko lah ada, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kawa anak yang soleh. Nah, tak bisa anak aku soleh kalau nak jadi apa zaman dia soleh. Tapi kalau nyari apa zaman dia soleh, maka anak aku akan tumbuhnya tanpa awak didik. Nabi Ismail tu tak pernah sobok jayanya. Lau muampe balik tahunnya baru sobok jayanya. Ketika Allah perintahkan untuk disembelih, ayahnya nanya, "Fanzur maza taruh, wahai anakku, apa pendapat engkau? Ambo dia perintah di Allah untuk menyembelih engkau." Tak ada anaknya berontak. Anak awak jangan disembelih ini, minta tolong supaya ya.
Dia tuh, padahal Nabi Ismail tidak pernah digadang jawab paknya dari itu. Nah, jadi padahal Nabi Ibrahim ku meninggalkan anakku ada tugas kewajiban nih. Maka peran itu tuh diambil alih oleh istrinya. Nah, maka ibuku madrasah terbesar bagi anaknya. Al-ummu madrasatul ula, induk aku madrasah paling besar bagi anak. Ba'a tumbuh kembangnya anak, acele induknya. Kemudian awak sebagai apanya jangan hilangkan figur awak sebagai apa. Kurang lebih 3 itulah awak jago bagi agama karena agi makanan halal, kemudian awak jago kasih sayang kepada anak. Sebenarnya aku waktu bekerja-kerja aku. Awak aja begini. Aku lebih kurang meminta maaf. Kita sih doa. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal qaribu mujibud da'wat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hayatana ka hayati sahabah wa mautina ka mauti sahabah. Allahumma ja'al rijalana ka rijali sahabah wa nisa'ana ka nisa'i sahabah. Allahumma ja'al auladana ka auladi sahabah. Allahumma ja'al auladana ka auladi sahabah. Allahumma ja'al auladana ka auladi sahabah. Allahumma ja'al sibyanana ka sibyani sahabah. Allahumma ja'al masajidana kal masjidin nabawi. Allahumma ja'al qaryatana kal madinatil munawwarah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil alaina rahmah sakinata wal hidayah wa ri'ata wal himayah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وحوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa fotonya? Ada bisa. Betul lah. Bisa. Sauki yang ulang tahun. Iya. Ada apa-apa, ada apa-apa. Sauki. Alam. Salam Ustaz. Salam Ustaz Umar. Ini percakapan lah Ustaz ah. Sudah salam Ustaz. Salam Ustaz dulu. Umar belum salam lagi. Salam juga.
Oh, lagi. Oh iya. Cantik. Oh iya cantik. Langsung ke support atau apa? Nah, ini masuk lagi. Mama, lagi.